Makanya kawan-kawan sekalian nih ya, ini waktunya sama nih. Di Indonesia bagian Barat jam 5 sampai jam 6. Hasilnya tapi beda nanti. Ada yang tidur, ada yang pagi-pagi sudah main, ada yang pagi-pagi hanya nongkrong, merokok, ada yang pagi-pagi ini baca Quran, ada yang pagi-pagi belajar bersama kita ini, ada yang pagi-pagi sudah nonton TV, nonton film, main game. Nah, ini waktunya sama, waktunya sama. Tapi siapa yang isinya beda untuk paham kebenaran beda, pasti beda, pasti beda. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Waktu ini adalah aset kita, modal yang sangat mahal dan tidak bisa kembali. Jadi waktu yang kita jalani ini seperti kita tuh punya berlian atau permata yang sangat berharga yang tiap waktu tuh kita harus lepaskan. Nah, orang-orang yang beruntung itu melepaskan waktu ini karena waktu berharga, dilepaskan hanya untuk sesuatu yang berharga. Orang-orang yang kurang cerdas, dia mengeluarkan sesuatu yang berharga untuk yang tidak ada nilainya. Dan orang yang paling bodoh adalah orang yang memberikan waktu yang sangat berharga untuk sesuatu yang membinasakan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini serius nih sahabatku sekalian. Jadi tiap detik tuh, tiap nafas kita tuh seperti melepas aset kita yang sangat berharga. Misalkan kita punya ya setumpuk permata berlian yang sangat mahal. Keluar. Nah, kita mengeluarkannya ini untuk apa nih? Ada 4. Harus mengulangi ini karena memang ini inti yang selalu harus kita ingatkan. Kadang kita lupa mau bagaimana nih mengisi waktu kita. Jadi berlian yang tidak ternilai ini untuk apa? Ada 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu. Jadi yang pertama, berlian waktu kita ini keluar harus bisa membuat menjadikan waktu kita ini nambah yakin ke Allah, nambah iman, nambah yakin, nambah ajeg keyakinan kita kepada Allah. Ini permata waktu kita yang berharga ini kita keluarkan, balasannya itu adalah bagaimana tingkat keyakinan kita kepada Allah menjadi makin kuat, makin mantap imannya. Jangan lakukan mengeluarkan berlian waktu kita ini malah merusak iman. Malah rusak keyakinan kita kepada Allah. Ada yang lagi yang nanya, gimana supaya iman kita kuat? Yaitu di antara kuncinya adalah keluar waktu jadi ilmu. Karena pupuk iman adalah ilmu. Pemandu amal adalah ilmu. Jadinya usahakan sekarang kalau bisa aktivitas kita tuh bisa membuat kita makin kenal ke Allah, makin mendapatkan ilmu tentang keyakinan kepada Allah. Lalu apalagi yang nambah yakin itu kepada Allah? Adalah bukti ya. Jadi tiap waktu tuh kita harus senang melihat bukti tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat-ayat Qur'annya, ayat-ayat kaunnya itu kalau ditafakuri makin yakin ini ke Allah. Nah, bagaimana nih tiap waktu tuh nambah iman? Sudah punya iman, insya Allah untung, tambah iman, tambah untung. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, orang yang amanu itu adalah orang yang paham kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Bukan tahu ya. Kalau tahu tidak cukup untuk menggerakkan seseorang bisa beramal. Makanya kawan-kawan sekalian nih ya, ini waktunya sama nih. Di Indonesia bagian Barat jam 5 sampai jam 6. Hasilnya tapi beda nanti. Ada yang tidur, ada yang pagi-pagi sudah main, ada yang pagi-pagi hanya nongkrong, merokok, ada yang pagi-pagi ini baca Quran, ada yang pagi-pagi belajar bersama kita ini, ada yang pagi-pagi sudah nonton TV, nonton film, main game. Nah, ini waktunya sama, Tapi siapa yang isinya beda untuk paham kebenaran beda, pasti beda. Karena keberuntungan ini adalah kalau makin paham kebenaran. 2. Apa yang kedua? Wa'amilus solihat. Nah, kita berlian ini, waktu adalah penguat iman, waktu adalah amal soleh. Kita pasti mati, dunia berikut isinya tidak akan dibawa. Yang akan dibawa adalah amal soleh kita. Amal soleh itu 2 saja syaratnya. 1, niatnya benar, lillahi ta'ala. Dan yang kedua, caranya juga benar. Seperti yang Allah suka. Nah rekan-rekan sekalian, wa'amilus solihat. Ini waktu jadi amal nih. Jadi sekarang supaya jadi amal bagaimana? Ya 2 fokus kita tuh. Niatnya apa nih saya melakukan? Nih seperti sekarang ini. Apa nih niatnya? Ini apa niat? Ingin populer, ingin dikagumi orang, ingin banyak yang nonton, subscriber nambah, ingin follower nambah. Mau apa? Nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau mengekspos kejadian, misal ya, kemarin guru kita wafat, Syekh Ali, kemudian segera dibuat tayangan, tapi tayangannya itu misal tidak niat untuk mengenang banyak kebaikan beliau, banyak manfaat dari Syekh Ali yang pernah diberikan, tapi tujuan segera membuat tayangan itu adalah semata-mata untuk mendapatkan tambahan penonton, tambahan yang di YouTube, lalu tambah uang. Wah, ini tidak jadi amal, walaupun mungkin subscribernya bertambah, penontonnya jutaan, tapi karena niatnya memang cari uang dari wafatnya seseorang, ini zolim ya kalau begitu, tidak jadi amal. Bukan tidak boleh kita membuat tayangan, tapi niat itu bisa menentukan tayangan ini jadi amal soleh atau amal salah. Yang kedua caranya, nah kita dengan tadi paham kebenaran, tadi belajar, maka sudah paham, wa'amilu sholihat, mencari pemahamannya aja udah beruntung kita. Tambah beruntung kalau kita amalkan. Karena paham tidak diamalkan nanti bisa seperti keledai yang bawa buku, ya. Nauzubillah. Harusnya dengan paham itu banyak amal. Jadi sekarang hari-hari kita udah mikirin bagaimana tiap waktu jadi amal. Bukan time is monkey ya, itu artinya waktu adalah monyet. Ini tidak mau saya ya. Tapi time is amal soleh. Waktu adalah amal soleh. Masya Allah ya. Waktu adalah amal soleh. Makanya mau masak niatkan jadi amal soleh, mau kerja niatkan amal soleh. Ini Pak Faruk dan teman-teman yang bantuin ini apa nih, subuh-subuh sudah naik motor harus nerjang hujan, angin. Ya kalau nggak niat amal soleh ya cuman dapat kedinginannya. Jauh malam-malam gelap ke gunung. Nah ini harus diniatkan amal soleh. Juga sempat lihat di YouTube tentang
orang-orang yang pergi berkuda berhari-hari, naik sepeda berhari-hari. Ada yang keliling dunia sudah 8 tahun, 6 tahun maaf ya. Naik sepeda terus keliling kemana-mana. Capek, nanjak, dingin, padang pasir, salju, gunung. Ini kalau salah niat ya, capeknya dapat, tapi pahalanya belum tentu dapat. Ada yang ini, bahkan ada yang di hutan berhari-hari. Wah, kedinginan, beku, nyamuk, ada ular. Kalau salah niat tidak jadi amal. Nauzubillah min dzalik. Bagi kita setiap waktu adalah amal soleh. Udah habis belum waktunya nih? Masih ada? 7 menit lagi ya. Setiap waktu adalah amal soleh. Supaya jadi amal, luruskan niat dan caranya harus benar. Ya Allah, ini karena Engkau atau bukan? Hanya karena Engkau. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di awal luruskan niat. Sebelum melakukan apapun, karena niat itu alamat. Nggak pakai alamat, nggak nyampe. Lalu sedang di perjalanan, diwaspadai niat kita. Jangan sampai belok nanti. Kalau sudah selesai, kita jaga amal kita. Jangan sampai hilang pahalanya karena jadi ria. Nah, inilah tugas kita. 3. Tawasobil haq. Ini nanti sedang lihat TV, lihat apa, tanya, ini jadi amal enggak nih? Ya. Jadi amal tidak nih yang saya lakukan? Sepeda jadi amal tidak? Olahraga jadi amal tidak? Mau keliling naik motor jadi amal tidak? Kerja jadi amal tidak? Tanya itu, tanya terus. Ini jadi amal soleh tidak nih? Kalau saya mati melakukan ini, kira-kira mati saya husnul khotimah tidak? Nah, kalau kita melakukan amal soleh, insya Allah kalau kita meninggal husnul khotimah. Seperti Pak pilot yang menerbangkan pesawat itu, diniatkan, ya Allah saya niat bekerja lillahi ta'ala, saya terbangkan pesawat ini karena Engkau takdirkan saya jadi pilot, semoga ini jadi amal soleh saya. Lalu takdirnya meninggal di jalan, insya Allah kalau sepanjang jalan terus banyak berzikir kepada Allah, niatnya sudah benar, caranya benar, meninggal, mudah-mudahan itu dari husnul khotimah, bagian dari ciri-ciri husnul khotimah. Yang ketiga adalah tawasobil haq. Ini permata berlian kita ini harus saling berwasiat dalam kebenaran. Ini kedengaran suara angin tidak nih kawan-kawan? Kalau di sini walaupun ruangannya ini ruangan tertutup, tapi suara angin tuh Masya Allah. Harus jadi tawasobil haq. Apa menurut Imam Ibnu Qayyim? Tawasobil haq ini adalah menyampaikan kebenaran. Jadi, gimana ya kita nih saling berwasiat dalam kebenaran? Menasehati dulu atau menerima nasihat? Terus kita terima nasihat, kita coba praktekkan sambil kita sampaikan. Tapi saya nggak pandai bicara. Menasehati orang itu tidak harus dengan bicara selalu begini. Menasehati orang itu yang terpenting adalah memperbaiki diri, PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik dengan ikhlas, itu sudah dakwah itu. Banyak mendapatkan kemarin selama sakit itu kan, banyak melihat tayangan-tayangan tentang convert, yang ada yang revert kembali ke Islam, ada yang nyebut menjadi Islam. Banyak itu lihat, waduh ternyata orang-orang yang baru menemukan Islam tuh sangat senang. Dan ada dannya nih. Dan ternyata rata-rata mereka banyaknya bertemu dengan seorang muslim yang mengamalkan Islamnya. Rata-rata mereka yang tidak tahu Islam tuh, Islam tuh teroris, Islam tuh kumuh, Islam tuh kekerasan, Islam tuh zalim. Prasangkanya begitu. Ketemu dengan seorang muslim. Tidak banyak dakwah, tapi lihat raut mukanya, senyum, ramah, bahasanya sangat santun, lembut, tidak ada marah, selalu jujur dalam dagangnya, tiap waktu sholat ditinggalkan dengan penuh kesantunan, dan sangat pemaaf, sangat senang menolong orang lain. Tidak banyak bicara tentang dalil,
tapi dirinya sudah dalil. Orang non-Islam tidak tahu tentang Quran. Nah, orang tahu Quran, orang tahu tentang Rasulullah dari pribadi kita. Artinya setiap waktu kita berusaha menjadikan diri kita ini menjadi dakwah, menjadi bukti indahnya Islam. Itu juga bagian daripada keberuntungan dan diniatkan sebagai dakwah. Kita sibuk menerima nasihat, itu pun jadi amal soleh bagi kita. Jadi berlian kita tuh bernilai, makin cemerlang karena kembalinya jadi nasihat, dan kita pun memberi nasihat. Ada orang yang dapat hidayah syariatnya lewat kitab, wah dunia berikut isinya. Dan yang terakhir, tawassaw bis sabr. Saling berwasiat dalam kesabaran. Seperti yang kita tahu bahwa sabar itu menahan diri, sabar itu adalah mencegah. Sabar itu mencegah diri dari perkataan, pikiran, perbuatan yang Allah tidak suka. Sabar itu adalah mengendalikan diri. Jadi orang-orang yang tidak sabar itu orang yang tidak bisa menahan diri, tidak bisa mengendalikan diri, itu tidak sabar. Nanti tidak bisa menahan perkataan, tidak bisa mengendalikan perkataan, ya tidak sabar. Tidak bisa mengendalikan syahwat, itu tidak sabar. Semua masalah timbulnya karena kita tidak sabar. Tidak bisa mengontrol diri dengan baik. Nah, kesabaran itu kita tahan, kita kendalikan, dan kita lepas di jalan yang Allah suka. Yang saya pahami sabar itu begitu. Kita tahan mulut kita, dan kita lepaskan kata-katanya dengan kata-kata yang Allah sukai. Nah, kalau tidak sabar, tidak bisa menahan, dan keluar adalah kata-kata yang disukai nafsu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah waktu kita. Jadi si berlian yang berharga tuh kita gunakan untuk serius sekali, makin terkendali diri kita tuh. Dan hebatnya kalau kita makin bisa sabar, itu kita makin indah. Dan juga kita ngajak orang lain sabar. Jadi jangan hanya kita ingin diri kita sendiri aja yang jadi baik, jadi sabar, tapi kita juga harus membantu suami, istri, anak, orang tua, teman, tetangga, semuanya jadi menjadi orang yang bisa semakin mengendalikan diri. Dan itu sulit kalau tidak kita mulai dari diri kita sendiri. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, kita harus bisa ngajak anak-anak itu sabar dalam taat ke Allah. Sabar dalam menjauhi maksiat. Karena di mana-mana godaan harus punya kemampuan untuk menjauhi maksiat. Dan sabar ketika menghadapi musibah. Kita akan ada ujian-ujian hidup ini, dan itu harus disikapi dengan sangat mengendalikan diri. Setidaknya inilah berlian waktu. Silakan baca berita apapun yang bisa 4 ini. Menguatkan iman, jadi amal, jadi dakwah, jadi sabar. Kalau enggak, jangan baca. Mau nonton, tontonlah apa yang bisa menguatkan iman, jadi amal soleh, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat kita semakin terkendali. Jangan sebaliknya. Mau bicara, bicaralah sepanjang jadi 4 ini. Nah, kita keluarkan berlian-berlian kita, tapi kembalinya, wah, apa sih yang lebih mahal dari berlian tuh ya? Mungkin titanium, entahlah, pokoknya apa yang kita keluarkan, waktu kita baliknya baru menguntungkan kalau 4 tadi. Tidak ribet dalam Islam tuh ya. Amanu, paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, dan sabar dan menyabarkan dalam menjalaninya. Masya Allah, itulah sekilas yang dapat pahami tentang bagaimana kita menggunakan waktu kita. Alhamdulillah.